Tapi karena seorang guru besar ahli tata negara sudah menjelma menjadi ahli nujum dan politisi, ya begini jadinya. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, agar polisi mengusut tuntas kasus ini. Jangan menjadi presiden buruk. Persidangan yang masih berlangsung, belum selesai, seolah-olah putusannya sudah dibocorkan di ruang publik. Ini berbahaya. Apalagi secara politik. Nah, ini seolah-olah Denny ini sedang menyerang MK, mendapatkan intervensi dari pemerintah atau apa. Jadi tolonglah Denny Indrayana harus berpikir ulang. Jadilah seorang ahli besar. Ini kan gelar guru besar. Ini harusnya disandang dengan terhormat, dengan bangga. Bukan dilecehkan dengan memberikan statement-statement yang menurut saya tidak pantas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi, edisi hari Senin, tanggal 29 Mei 2023. Sahabat Indonesia, ini adalah tenun ikat khas dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Ini hadiah dari sahabat saya, Ibu Medris, seorang perempuan yang luar biasa. Terima kasih, dan saya bangga mengenakan kain tenun khas dari Rote NTT. Nah, pada kesempatan ini saya tidak berbicara tentang kain tenun, tapi saya ingin memberikan pendapat atau pandangan terkait dengan ngelanturnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Katanya adalah ahli tata negara, Profesor Denny Indrayana. Kalau seharusnya si Denny Indrayana ini berperan sebagai ahli tata negara, sebagai seorang guru besar, sebagai wakil menteri, seharusnya masyarakat akan mengikuti apa yang dikatakan. Tapi ternyata Denny Indrayana ini sudah menjelma jadi seorang politisi, sehingga dia mencampakkan gelar guru besar dan ahli tata negara karena narasi-narasi yang dibangunnya. Ada dua narasi yang ingin saya soroti terkait dengan Denny Indrayana. Yang pertama adalah terkait dengan bakal putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang sedang menyidangkan tentang sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup. Ini belum diputuskan, persidangannya masih berjalan. Tapi Denny Indrayana dalam cuitannya dalam Twitter, dia dengan gagah berani mengatakan bahwa MK akan memutuskan proporsional tertutup karena informasi yang diterima dari Denny Indrayana katanya dari orang dalam, bukan hakim MK, dan dia sangat percaya dengan pemberi informasi dari dalam MK ini. Saya bingung ini, bagaimana mungkin putusan yang belum dibacakan secara resmi oleh hakim MK, Denny Indrayana sudah tahu. Denny Indrayana seperti ahli nujum, seperti ahli terawang. Kalaupun Denny mendapatkan informasi seperti itu, yang belum tentu benar, seharusnya Denny sebagai ahli tata negara atau sebagai guru besar atau sebagai wakil menteri menahan diri untuk tidak mengekspos di publik, karena ini berpotensi membocorkan rahasia negara. Pernyataan dari Profesor Mahfud MD benar. Polisi harus mengusut tuntas siapa yang membocorkan putusan MK yang belum diputuskan ini. Jadi ini berbahaya. Cuitan dari Denny Indrayana akan mengintervensi atau bisa mempengaruhi opini dari hakim MK. Dia mengatakan dari 9 hakim MK, 6 terima, 3 dissenting opinion. Ini benar-benar dia tahu gitu loh. Kalaupun
dia dapat informasi yang katanya A1, seharusnya secara elegan dia mempunyai fatsun atau etika untuk tidak membocorkan di ruang publik. Tapi karena seorang guru besar ahli tata negara sudah menjelma menjadi ahli nujum dan politisi, ya begini jadinya. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, agar polisi mengusut tuntas kasus ini. Jangan menjadi presiden buruk. Persidangan yang masih berlangsung, belum selesai, seolah-olah putusannya sudah dibocorkan di ruang publik. Ini berbahaya, apalagi secara politik. Nah, ini seolah-olah Denny ini sedang menyerang MK, mendapatkan intervensi dari pemerintah atau apa. Jadi tolonglah Denny Indrayana harus berpikir ulang. Jadilah seorang ahli besar. Ini kan gelar guru besar. Ini harusnya disandang dengan terhormat, dengan bangga. Bukan dilecehkan dengan memberikan statement-statement yang menurut saya tidak pantas. Yang kedua, statement Denny Indrayana terkait dengan proses hukum PK, peninjauan kembali yang dilakukan oleh kubu Muldoko ke Mahkamah Agung. Dia pun seolah-olah menjadi ahli nujum, bahwa dia yakin bahwa PK dari Pak Muldoko CS ini akan dikabulkan oleh MA. Ini berbahaya loh. Padahal putusannya baru masuk tanggal 15 Mei dan MA belum memutuskan majelis hakim yang menyidangkan PK ini. Makanya saya sependapat dengan juru bicara Mahkamah Agung. Kok bisa ya putusan yang belum disidangkan seolah-olah Denny sudah tahu menjadi ahli nujum, ahli terawang. Kalau ini salah, baik di MK maupun di MA, artinya apa? Denny ini sedang menjerat lehernya sendiri, bunuh diri. Akan menjadi bumerang dan akan mengancam kredibilitas Denny Indrayana yang pernah menjadi wakil menteri dan sekarang menjadi guru besar. Ini akan terancam loh kredibilitasnya. Saya hanya berharap sebagai warga bangsa, rakyat biasa, para elit-elit ini menahan dirilah untuk tidak menciptakan kegaduhan di ruang publik dengan memberikan opini-opini, statement-statement yang bisa mematik, memprovokasi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. MK belum memutuskan, dia sudah tahu putusannya apa. MA jangankan menyidangkan, menetapkan majelis hakim aja belum. Tapi Denny yakin bahwa PK dari Muldoko CS dikabulkan. Ini kan memprovokasi SBY dan kelompok-kelompok Cikias seolah-olah ada intervensi hukum. Padahal kita tahu dalam rekam jejak 9 tahun Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi di area yudikatif. Ini etika atau fatsun dari seorang Presiden Jokowi yang harus kita hargai. Jadi sekali lagi Denny Indrayana hati-hati membangun narasi, jangan sampai menjerat leher sendiri. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya karena saya sedikit cemas dengan ulah beberapa orang yang katanya guru besar tapi sudah berubah menjadi politisi sehingga tidak tahu lagi etika atau tata cara, tata krama dalam bernegara. Sekali lagi, kepada aparat keamanan telisik dengan jelas siapa yang membocorkan informasi dari MK maupun MA. Sehingga Denny Indrayana terlalu percaya diri, sudah sok tahu putusan yang akan diputuskan baik oleh MK maupun MA. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKP.